Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami bahwa Engkau memanggil kami, supaya kami menjadi milik-Mu. Kami dapat diselamatkan, dan kami dapat mengemban tugas yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Penurutan mereka yang tanpa pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa yang sukar ditahan. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan Dia menjadi alat menarik orang lain dari pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Allah. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan. Dengan mempraktikkan kebijakannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya, mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Pekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Allah kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini, supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Pelayan Injil halaman 20 dan 21. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting, karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini, tetapi menjangkau hingga dalam kekekalan. Testimonis Jilid 5 halaman 411. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memanggil kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Bukan oleh karena perbuatan yang kita lakukan sehingga kita
mendapatkan keselamatan dan panggilan itu, tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Di pagi hari ini kita juga belajar bahwa pada saat Yesus datang ke Danau Galilea, dia melihat ada dua orang bersaudara, Simon Petrus dan juga Andreas. Pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai nelayan, Yesus datang kepada mereka dan mengajak mereka supaya mengikut Dia. Pada saat Yesus mengajak mereka, Yesus tidak mengatakan kepada mereka apa upah yang akan mereka dapatkan. Sehingga pada saat mereka dipanggil oleh Yesus, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa mereka mau mengikuti Yesus? Dan jawabannya adalah bahwa Yesus pada saat mengajak mereka memiliki kuasa yang sangat sulit untuk ditahan, yang sangat sulit untuk ditolak oleh setiap manusia. Yesus ingin menjadikan mereka adalah pelayan-pelayan yang mampu menyelamatkan jiwa daripada setan menjadi hamba dan umat Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh dua nelayan ini, Yesus yakin bahwa pelayanan yang akan mereka lakukan sangat luar biasa. Kita belajar juga pada pagi hari ini bahwa pada saat mempraktekkan, melakukan kebijakan Yesus Kristus dan berjalan juga bekerja bersama Yesus Kristus, itulah yang dapat menjadikan mereka sanggup menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu kita juga harus memiliki hal ini. Kita harus berjalan dan bekerja bersama Yesus serta mempraktekkan apa yang Yesus perintahkan. Dan Yesus pun membutuhkan pekerja yang seperti ini pada saat ini. Dunia membutuhkan manusia yang dapat berpikir, juga punya prinsip dan pemahaman, juga pengenalan akan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, zaman ini kita harus memahami bahwa sangat diperlukan orang-orang yang mau untuk membawa kabar baik daripada Tuhan kepada seluruh bangsa, supaya kebenaran dapat dengan cepat diberikan kepada semua manusia. Oleh sebab itu, marilah kita bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk keselamatan jiwa, karena itu adalah panggilan yang paling tertinggi daripada Tuhan, menyelamatkan jiwa dan bekerja untuk Tuhan. Kiranya kita dapat memahami juga melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar bahwa Engkau memanggil kami supaya kami dapat melaksanakan pekerjaan-Mu untuk mengabarkan Injil kepada seluruh manusia. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami panggilan ini, juga supaya kami dapat melakukan panggilan-Mu ini, supaya kami mengabarkan firman-Mu kepada semua orang. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.